Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan salah satu ibadah yang banyak memiliki keistimewaan. Salat merupakan ibadah yang paling sering kita laksanakan. Ibadah salat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis di dalam mengantarkan manusia menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang fungsional, manusia yang bermartabat. Salah satu keistimewaan salat dikemukakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam ayat ini dikemukakan di antara sekian banyak keistimewaan salat adalah mampu mengantar manusia, atau dengan kata lain, dengan salat manusia diberi kemampuan untuk mampu menghindari perbuatan mungkar dan perbuatan maksiat. Maka logikanya salat dapat menjernihkan pikiran manusia. Salat dapat mensucikan rohani manusia. Salat dapat mensehatkan sikap dan perilaku manusia. Karena hanya dengan memiliki pikiran yang jernih, rohani yang sehat, rohani yang bersih, sikap perilaku yang sehat, akan mampu menghindari perbuatan mungkar dan perbuatan maksiat di dalam bentuk apapun. Maka dengan demikian akan menciptakan manusia yang antara pikiran, hatinya, jiwanya, rohaninya, dan sikapnya menjadi linier. Maka melihat dari sudut ini, salat memiliki peranan yang sangat strategis di dalam menciptakan manusia yang berkualitas, berperanan strategis menciptakan manusia yang bertakwa. Oleh karena itu di dalam Al-Quran salah satu unsur
yang harus ada di dalam diri orang bertakwa adalah salat. Dengan kata lain, salat akan mampu mengantar manusia menjadi orang yang bertakwa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang bertakwa untuk menjadi kekasihnya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Salat merupakan bagian dari sikap dan perilaku orang yang bertakwa. Maka dengan salat, insya Allah manusia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, idealnya orang yang senantiasa menegakkan salat secara benar, maka tidak akan mungkin melakukan atau melacurkan jabatannya ketika dia menjadi pejabat, dan tidak akan mungkin melacurkan hartanya ketika dia menjadi orang kaya, dan tidak akan mungkin menjadikan dirinya atau melacurkan dirinya demi kepentingan duniawi semata. Yang kedua, menurut Al-Quran, keistimewaan ibadah salat sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, aqimis shalah li dzikrillah. Tegakkanlah salat agar kamu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, pasti jiwanya akan tenang, karena Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah akan memiliki ketenangan jiwa. Dengan demikian, dengan salat manusia akan memiliki keseimbangan jiwa, akan memiliki ketenangan di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, sehingga orang yang melaksanakan ibadah salat secara baik dan benar tidak akan mungkin mengeluarkan pikiran-pikiran kotor, tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata yang najis, karena orang yang sholat memiliki ketenangan dan keseimbangan, memiliki selektivitas di dalam berkata, dan senantiasa memiliki korektivitas setelah dia melakukan sebuah perbuatan. Maka tidak mungkin secara ideal orang yang memahami, mengetahui fungsi dan peranan sholat akan melakukan perbuatan-perbuatan. Di sisi lain, berdasarkan ayat tersebut, bahwa dengan sholat akan senantiasa mengingat Allah, maka dia tentu akan senantiasa memiliki sifat qanaah. Selalu merasa kaya, selalu merasa cukup,
dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka orang yang sholat tidak mungkin dia bersikap rakus terhadap dunia dalam kehidupannya, karena dia memiliki ketenangan jiwa, memiliki keseimbangan pikiran di dalam hidupnya, sehingga dia selalu merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang telah dimiliki, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Sekaligus akan membuat orang tersebut senantiasa bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat Allah yang diberikan kepadanya, dia akan senantiasa mensyukurinya. Tidak akan mengeluh, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan agamanya rusak. Karena dengan apa yang diberikan itu, dia selalu menilai pemberian Allah cukup baginya. Walaupun dalam pandangan manusia sedikit, tetapi dalam pandangan orang yang menegakkan ibadah sholat, dia selalu menilai pemberian Allah itu adalah luar biasa sekecil apapun. Sehingga dia tidak pernah panik di dalam menghadapi kehidupan dunia. Dia selalu menyandarkan segala yang terjadi pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sholat akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat lain yang akan diberikan ibadah sholat adalah akan melahirkan sosok manusia waridwanun minallahi akbar, bahwa keridaan Allah di atas segala-galanya. Orang yang sholat akan senantiasa ridha dengan Allah, ridha dengan apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan, tidak menggampang-gampangkan meninggalkan ibadah salat, karena dia adalah sebuah ibadah yang sangat strategis yang akan dapat menyelamatkan manusia dari keterpurukan hidup. Marilah kita didik anak-anak kita agar gemar cinta melaksanakan ibadah sholat, sehingga kita dapat melahirkan generasi yang cerah masa depannya, yang akan bisa mengantarkan bangsa dan agamanya cerah di masa yang akan datang. Maka Rasulullah memesankan kepada kita agar kita mendidik anak kita secara dini, bukan sekedar bisa melaksanakan ibadah salat, tetapi bagaimana anak kita bisa memahami, punya pengetahuan, punya ilmu terkait ibadah salat itu. Oleh Abu Laith As-Samarkandi mengatakan, segala keistimewaan yang terdapat di dalam ibadah salat itu
akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang punya pengetahuan dan pemahaman dan ilmu terkait ibadah salat itu, mulai syarat dan rukunnya, yang harus dilaksanakan secara sempurna, dan memahami, mengetahui hal-hal yang membatalkan salat. Dan di atas semua itu, kata Abu Laits As-Samarkandi, adalah keikhlasan menjalankan, mendirikan ibadah salat itu, sehingga salat tidak akan menjadi beban di dalam hidupnya, sehingga dia melaksanakan ibadah salat itu bukan sekedar melepaskan dari kewajiban, tetapi dia melaksanakan ibadah salat itu karena perintah Allah, dan dia melaksanakan dengan sami'na wa ta'na, dengan penuh keikhlasan, bukan pamer untuk disebut sebagai orang ahli ibadah, tetapi semata-mata karena salat adalah merupakan kebutuhannya, karena salat akan membuat manusia, diri kita menjadi manusia yang fungsional, yang bermanfaat dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan ukhrawi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.